Di suatu kota yang bernama Mistogan, di sanalah raksasa mengambang. Di sekolah atas langit nampaklah seorang gadis yang bernama Chloe Sevigny. Dia adalah pemimpin divisi Sky Wizard, yang kini sedang ngobrol dengan ketuanya. Ketua mengatakan kalau ketiga muridnya dikenal sebagai murid yang paling lemah atau terburuk dalam sejarah Fire Team, tepatnya Fire Team E601. Dan ketua itu meminta bantuan untuk melakukan sesuatu terhadap ketiga muridnya. Adegan berpindah. Terlihat dua orang pria yang bernama Kanata dan Leon. Kanata sedang di gudang untuk memeriksa persediaan dan membandingkan dengan apa yang ada di dalam daftar bahan. Di sana, daftar makanan tidak sesuai karena beberapa divisi preman mesin mencurinya. Sedangkan Leon memberitahu kepada Kanata kalau ketua pimpinan divisi Sky Wizard ingin melihat Kanata di kantornya saat makan siang. Kanata pun keluar dan menaiki sebuah bus dan berhenti di stasiun ground. Kanata berjalan sambil bengong sampai dirinya padu dengan seorang gadis yang bernama Misora. Misora kukulutus karena Kanata telah merusak roti selai stroberinya, sampai Kanata kabur menghilang. Kini Kanata sedang membersihkan celananya yang terkena selai, lalu dirinya melihat seorang gadis yang bernama Riko Flamel. Riko sangat memuji dirinya sendiri. Ia meyakini kalau dirinya adalah reinkarnasi dari seorang dewi. Setelah dituduh yang enggak, Kanata pun menghilang. Saat keluar dari kamar mandi, Kanata bertemu dengan Lekti. Dengan muka yang gugup, dia memberitahu kalau kamar mandi tersebut adalah khusus untuk perempuan. Terlihat teman Kanata sambil haharewosan kalau Kanata adalah seorang pengkhianat. Saat menaiki tangga, Kanata bertemu dengan Yuri. Dengan muka yang marah, Yuri mengatakan kalau Kanata pengkhianat. Di tengah percekcokan mereka, datanglah Chloe yang menenangkan Yuri. Sampai Yuri pun pergi. Chloe menjelaskan kepada Kanata kalau dulu, saat pertempuran Yuri pingsan, jadi tidak melihat Kanata saat melawan musuh. Di mana kejadian tersebut membuat Kanata dikenal sebagai pengkhianat. Ya, mereka mengira kalau Kanata kabur dalam pertempuran, padahal Kanata saat itu ikut andil melawan iblis kumbang sampai ia terluka. Di sore hari, Chloe membawa Kanata ke hadapan ketua sambil memberikan sebuah surat perintah yang isinya meminta Kanata untuk menjadi instruktur yang bertanggung jawab dalam kelas Fire Team E601 untuk melatih Sky Wizard yang mampu mendorong kembali ancaman iblis kumbang. Kanata pun bergegas ke ruangan Fire Team E601. Terlihat Lekti dan dua lainnya yang sedang kukulutus akan kejadian yang tidak mengenakan menimpa mereka tadi pagi dengan seorang pria yang dinilai buruk. Lalu datanglah Kanata. Melihat kedatangan Kanata, mereka terkesiap sampai Kanata menjelaskan kalau dirinya kini bertugas untuk menjadi instruktur di kelas mereka, Fire Team E601. Kanata dari divisi Sky Wizard Departemen Reguler tahun kedua, usia 17 tahun. Ketiga murid mengecap Kanata sebagai pengkhianat. Mereka merendahkan Kanata. Mendengar itu, Kanata tidak ambil pusing. Ia pun membahas satu persatu muridnya. Yang pertama, Misora Whittle, dari divisi Sky Wizard, Departemen Persiapan di tahun kedua, berusia 14 tahun. Kartu laporan menyatakan kalau nilai kelas belajarnya adalah D dan latihan praktiknya E. Resensi merekomendasikan supaya Misora meninggalkan sekolah secara sukarela. Kedua, Riko Flamel, dari divisi Sky Wizard Departemen Persiapan di tahun kedua. Nilai kelas semuanya adalah A. Akan tetapi dalam ujian praktik mendapat nilai F karena ia sangat menjaga penampilannya dan memilih untuk melewatkan ujian praktik sekalipun mendapatkan nilai F, padahal nilai terendah adalah E. Dan terakhir adalah Lekti Eisenach, dari divisi Sky Wizard Departemen Persiapan di tahun kedua. Nilainya juga buruk menyaingi nilai Misora. Misora menjelaskan kepada Kanata disebut seorang pengkhianat karena lebih dari 6 bulan yang lalu dirinya bertarung dengan beberapa iblis kumbang dan berhasil lari dengan selamat. Sejak saat itulah, Kanata menjadi pengecut. Selain itu, para murid mengunjingkan kalau Kanata melewatkan misi khususnya, di mana peringkat pertandingan penting yang seharusnya timnya mendapatkan peringkat S, Kanata mangkir. Setelah terus-menerus mengkhianati harapan orang lain, dirinya pun mendapat julukan pengkhianat. Kanata menyuruh murid yang tidak setuju untuk melapor kepada pimpinan divisi Sky Wizard. Kanata berbincang sampai terkuak kalau dulu ia disebut Black Sword Buster, Kronos tepatnya.
Kalau ketiga murid melakukannya dengan baik, kemungkinan kekuatan mereka akan sama dengan Kanata dan bisa juga lebih kuat daripada Kanata. Kanata terus-menerus meyakinkan mereka, sampai mereka pun menerimanya. Di sisi lain terlihat Yuri dan Chloe yang sedang mengobrol. Chloe mengatakan kalau Kanata belum siap berangkat dalam misi sebenarnya. Tetapi Kanata sekarang pengajar dari Fire Team peringkat E. Mempertahankan perdamaian tersebut adalah tugas Chloe sebagai Sky Wizard. Kini ketiga murid latihan pertama di langit. Kanata memilih untuk tidak menggunakan sihir penerbangan dan malah menggunakan alat pembantu terbang dengan mobilitas rendah. Kanata mengatakan mereka bisa menggunakan senjata Arcane Alkimia untuk menyerang Kanata dengan kekuatan penuh. Jikalau mereka bisa mengalahkannya, pelatihan berakhir. Pelatihan pun dimulai. Kanata pergi dengan kecepatan penuh. Misora mengejarnya. Melihat itu, Kanata merasa kagum. Sampai Misora mengeluarkan sebuah pedang sihir Cannon Radgrid dari cincinnya. Misora terus-menerus mengejarnya sampai Kanata menghilang. Misora sangat kebingungan atas Kanata. Sementara Lekti dengan senjata Amino Habakiri di belakang Kanata. Dengan gugupnya Lekti menyerang Kanata. Gerakannya diperhalus dan refleksnya bagus. Tetapi nampaknya Lekti terus salah karena dirinya tidak percaya pada kemampuannya. Sementara Riko dengan senjata sihir Athenanya menyerang Kanata. Hampir saja terkena pada Lekti. Tetapi Kanata menahan dengan kekuatannya sampai Riko menghampiri Kanata. Kanata mengatakan bidikannya tidak buruk, tetapi niatnya untuk membunuh semacam mengirim telegram. Di pagi hari Kanata mengatakan kepada tiga muridnya kalau hari ini ada latihan khusus. Menjadi kuat tidaklah mudah. Sementara Riko mengatakan kalau dirinya seorang dewi, tidak berniat bergabung dengan kedua temannya, sampai ia pun keluar. Lekti dan Misora sudah siap untuk latihan khusus. Pelatihan Lekti adalah membagikan selembaran dengan baju pelayan. Ada beberapa pria menghampirinya. Mereka pun membawa selebaran tersebut. Sementara Misora harus menemukan kelemahan Riko. Ia pun melakukannya, tapi sayangnya dia gagal, sampai mereka pun berbelanja. Riko membeli buku filosofi. Kembali ke Lekti, Lekti terlihat kewalahan dengan pesanan orang-orang, sampai dirinya diledek oleh beberapa laki-laki. Lekti sangat murung dan lalu dihampiri oleh Misora. Lekti mencurahkan kesedihannya, sampai Misora pun akan membantunya. Lekti yang sedang melayani tetap gugup. Leon pun memberi paham, sampai Lekti bersemangat karena terinspirasi dari Misora. Kanata mengatakan kalau gaya pedang Lekti itu gaya Art Eisenak, pedang sihir kembar, dan dibuat oleh Master Pedang Albrecht Eisenak. Dan Lekti sangat gugup saat kontak mata. Hal tersebut membuat dirinya tidak bisa menunjukkan kemampuan sejatinya. Lekti mengatakan kalau dirinya tidak pernah bisa membuat kontak mata atau pergi ke tempat di mana banyak orang yang melihatnya. Karena itu, Lekti pun berniat untuk memperbaiki semuanya. Sementara Misora telah gagal. Sampai Kanata membeli 2 es krim untuk mereka. Misora tidak mengetahui semua tentang Riko, termasuk kelemahannya. Misora sangat mengeluh karena dirinya telah gagal sebagai pimpinan Fire Team. Kanata memberinya semangat. Keesokan harinya, Kanata mengatakan kalau Misora beralih dari barisan depan pedang sihir Cannon dengan menjaga pertengahan sihir Cannon. Misora tidak mempunyai bakat dalam seni pedang, sampai Kanata memutuskan untuk membuat penggunaan terbaik dari bakatnya. Misora tidak terima, ia tidak akan pernah beralih dari pedang sihir Cannon. Sampai Misora keluar dari kelas sambil menangis.
Terlihat Misora yang sedang merenung di depan makam ibunya, sambil mengingat perkataan Kanata yang memintanya untuk beralih dari barisan depan pedang sihir Kennen. Ia menolak perkataan Kanata karena Misora teringat perjuangan ibunya. Di masa lalu nampaklah ibu Misora sebagai pendekar sihir Kennen. Sang ibu sedang melawan iblis kumbang. Dirinya berhasil mengalahkan Raja Iblis Kumbang, sampai semua orang termasuk ayah dan Misora kagum melihatnya. Keesokan harinya sang ibu pulang dari misinya, sampai membuat ayah dan Misora bahagia. Lalu sang ibu membuat stik untuk sarapan. Setelah itu sang ibu terlihat sangat barbar karena dirinya membersihkan rumah dengan sihirnya. Sampai ia mendapatkan telepon dari rekannya. Sang ibu mendapatkan misinya lagi. Karena sekelompok kumbang kelas Arsenar dan Chimera telah menyerang kota. Mendengar itu Misora sangat sedih, lalu sang ayah menenangkannya. Keesokan harinya sang ibu pulang dan pembawa Misora pergi untuk berjalan-jalan. Sang ibu menceritakan kalau dirinya berjuang untuk melindungi semua orang yang ada di kota, termasuk ayah dan Misora. Di tengah pembicaraan, ada beberapa kelompok yang mengejar mereka, karena sang ibu tidak memiliki izin terbang di atas kota. Di pagi hari sang ibu melanjutkan misinya lagi. Misora kelihatan panik karena ibunya belum juga pulang. Sampai Misora menanyakan ke beberapa orang mengenai ibunya. Sampai Misora melihat sebuah pedang yang diselimuti kain. Lalu ia membawanya ke dalam rumah. Sampai orang tersebut menjelaskan kalau ibunya Misora mencoba untuk melindungi orang-orang. Dirinya mencoba maju sendiri ke arah musuh. Mendengar itu Misora sangat sedih dan mengambil pedang Kennen, sambil mengatakan kalau Misora akan menjadi Sky Wizard seperti ibunya. Dan ya, karena itulah Misora tidak mau untuk pindah dari barisan depan pedang Kennen. Misora tidak akan menyerah demi sang ibu. Tak lama kemudian datanglah Kanata sambil mengatakan kalau dirinya akan memberikan petunjuk tentang cara untuk menjadi pemegang sihir Kennen yang lebih baik, dan bersumpah bahwa Misora akan menjadi pendekar sihir Kennen yang lebih baik dari ibunya. Di pagi hari, Lekti dan Misora akan memulai latihannya. Mereka pun pergi. Sementara itu terlihat Riko menghampiri Kanata yang sedang makan. Riko selalu teringat masa lalu yang selalu diejek oleh orang-orang karena Riko mengakui dirinya sebagai titisan Dewi. Setelah itu Riko menanyakan sebuah foto di poster yang ada di meja Kanata. Kanata pun menjelaskan kalau foto tersebut adalah foto lawan berikutnya. Kanata mengatakan kalau Lekti dan Misora bisa menyelesaikan pelatihannya, maka Kanata memiliki peluang berjuang. Tetapi Riko sangat kekeh tidak punya niat untuk berlatih dengan Kanata. Karena lagi-lagi Riko memuji dirinya sendiri, seorang dewi sepertinya tidak memerlukan keringat dan bekerja keras. Sampai Riko pun pergi. Keesokan harinya Misora dan Lekti memujuk Riko agar bergabung dengan mereka dalam pelatihan. Mereka yakin kalau Kanata bisa membuat mereka lebih kuat. Riko yang terus-menerus menyebut dirinya seorang dewi dengan nada yang tinggi, Misora mengatakan, setidaknya Riko bergabung di pertandingan. Riko sangat kekeh tidak tertarik. Ia menilai kalau akan mempermalukan dirinya sendiri dengan bergabung dalam pertandingan. Sampai Misora memohon sambil berlutut. Tidak lama kemudian datanglah Kanata sambil mengatakan kalau Kanata akan menyerahkan kunci kemenangan kepada Misora. Di sisi lain nampak Lui mengobrol dengan sang ketua kalau Fireteam peringkat D melemah saat berpatroli dan Chimera telah muncul. Mereka tidak bisa membiarkan Chimera mendekati Mistogan. Ya, Chimera adalah panglima dari iblis kumbang kecil. Kanata menunjukkan kepada Misora gerakan pedang Gladius, di mana pedang yang digunakan sebagai Kronos. Kanata mencontohkan sihir pedang Kennen Battle Art Strike Blaster. Dan inilah gerakan yang akan Mirosa pelajari. Lalu Kanata pun mengajarkannya. Keterampilan pedang dan menembak Misora sangat amatir. Sementara Riko yang sedang melamun dihampiri Kanata, yang sambil mengatakan kalau Riko membutuhkan Lekti dan Misora untuk mengaktifkan Clairvoyance. Ya, Clairvoyance adalah peringkat tertinggi kemampuan jenis deteksi. Kanata mengatakan kalau Lekti dan Misora lebih berharga daripada Clairvoyance Riko. Misora, Lekti, dan Riko adalah kunci kemenangan, tetapi Kanata tidak pernah memaksa Riko untuk berlatih, karena Kanata sedang menunggu Misora dan Lekti untuk mengejar ketinggalan. Ya, Riko benar-benar memiliki kemampuan, akan tetapi ya karena keegoisannya dan keyakinannya kalau dirinya adalah reinkarnasi dari Dewi, ya jadinya gitu. Sampai Kanata memohon kepada Riko agar bergabung dengan mereka. Terlihat Misora dan Lekti yang berharap Riko bergabung.
Lalu datanglah Riko yang kini mau melakukan pelatihan. Melihat itu, Lekti dan Misora sangat senang. Keesokan harinya, peringkat serangan udara telah dikeluarkan untuk seluruh Mitsgum, di mana murid biasa dan tak bersenjata harus mengungsi ke tempat perlindungan terdekat. Dan ini bukan lagi latihan, tetapi pertarungan, sampai kota tersebut diselimuti oleh tameng perlindungan. Di sisi lain terlihat sang ketua menyuruh untuk membentuk 7 regu yang terdiri dari fire team tingkat A. Tugasnya untuk mempertahankan wilayah penting, dan ketua mengirim fire team tingkat E untuk membantu proses evakuasi. Terlihat Kanata dan 2 gadis lainnya sedang berkumpul, tetapi mereka kebingungan dengan Lekti yang tidak ada. Beberapa saat kemudian, Lekti datang dengan membawa anak kecil dan segera membawanya ke tempat perlindungan. Iblis kumbang pun datang. Dengan sigap, Chloe pun menyerangnya. Melihat itu, Yuri sangat kagum. Chloe sangat yakin kalau Yuri juga bisa melakukannya jika ia menggunakan tombak. Tetapi Yuri tidak akan menggunakan tombak lagi karena tidak cocok dengannya. Di tengah pembicaraan, lalu datanglah Leon. Dengan muka yang panik, ia mengatakan kalau ada kabar buruk, di mana sekawanan iblis kumbang telah menghajar habis-habisan di wilayah pertahanan mereka. Iblis kumbang tersebut mencoba menerobos Mitsgum sampai mereka berhasil. Kembali kepada sang ketua, ia mengatakan iblis kumbang Regude sudah memasuki kota dengan jumlah sebanyak 300. Semua murid termasuk yang membantu proses evakuasi mereka siap bertarung. Misora yang selalu teringat masa lalu, dengan sang ibu mengatakan kalau dirinya akan melindungi semuanya. Sampai memunculkan pedang Kenan yang menyerang kumbang. Melihat itu Kanata dan 2 lainnya kagum, tetapi akurasinya masih belum sempurna. Misora mencoba menembak lagi. Tidak disangka, beberapa gedung rusak. Jumlah musuh sudah mencapai sebanyak 1000, sementara penurunan di fire team mencapai 30%. Riko memakai clairvoyance-nya dengan itu menunjukkan sekilas kekuatan sejatinya. Yuri mengatakan kalau dirinya sudah tidak percaya kepada Kanata si pengkhianat itu. Chloe meyakinkan Yuri kalau Kanata bisa mengatasi semuanya. Kanata kini menyusun strategi. Langkah pertama, Lekti akan menghadapi Arsenar dengan pertarungan jarak dekat. Lekti pun melakukannya dengan baik. Langkah kedua, Riko akan membantu Misora dengan menembakkan sniper dari jarak jauh. Dan terakhir, Misora akan menggunakan kecepatannya untuk mendekati musuh dan menembakkan strike blaster. Misora pun menembaknya. Tidak disangka, kumbang terlalu banyak. Ia pun mencoba untuk menembaknya lagi. Lekti membantu Misora, begitupun Riko. Sampai datang Raja Kumbang yang menyerang sebagian gedung. Lekti dan Riko tertimpa bangunan. Kanata mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Melihat itu, Misora terkesiap. Sampai Kanata menyerang Raja Kumbang tersebut. Ia pun berhasil mengalahkannya. Kanata jatuh dan pura-pura pingsan. Kini Kanata sedang menyaksikan pertarungan muridnya. Dengan sombongnya, Kanata mengatakan kepada Yuri bahwa murid-muridnya lebih kuat dibanding murid-murid Yuri. Beberapa saat kemudian, murid Kanata ternyata kalah. Kanata pun merasa malu dengan Yuri. Film pun bersambung. Keesokan harinya, terlihat Misora dan Lekti sedang berlatih dengan bantuan sebuah balon dan diawasi oleh Kanata. Sedangkan Riko malah asik bercermin. Mereka sangat kewalahan, sampai Misora dan 2 lainnya dikerumuni oleh balon-balon. Di sisi lain terlihat ketua dari Sky Wizard dan anggotanya yang sedang ngobrol mengenai pertarungan kemarin, di mana Kanata dan 3 gadis lainnya yang telah berhasil mengalahkan iblis kumbang. Dan sebagai balasannya, mereka meminta kepada ketua Sky Wizard untuk mengampuni Kanata dan muridnya, karena sudah menghancurkan kota. Tetapi ketua Sky Wizard menolaknya, karena tidak ada bukti dan saksi mata. Sang ketua mengatakan, demi keadilan bagi fire team lainnya,
Maka dirinya sedang mempertimbangkan untuk men-skors Fire Team E601 sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Dan sang ketua menyuruh Chloe membawa Kanata ke ruangannya. Kini Kanata berada di ruangan sang ketua. Sang ketua mengatakan kalau Kanata akan dipecat karena tidak membuat kemajuan dan malah meneruskan rekor kekalahan muridnya. Di mana saat berlatih ketiga murid malah saling bertengkar satu sama lain. Ketua pun berniat meng-skors Fire Team E601. Mendengar itu, Kanata pun mengatakan kalau dirinya sudah bersumpah bahwa dirinya akan menjadikan Fire Team E601 sebagai Sky Wizard yang disegani. Sang ketua malah meledek Kanata sambil menyebutnya pengkhianat. Kanata mengatakan kalau dirinya lah yang bisa membuat Misora dan dua lainnya berkembang. Kanata pun menunjukkan selembaran yang isinya turnamen. Kalau Kanata menang, maka orang lain akan menerima keberadaannya. Sambil tertawa, sang ketua mengatakan turnamen tersebut bukan dipertaruhkan bagi Fire Team tingkat S. Murid Kanata pun tidak bisa mengalahkan tingkat E. Sampai sang ketua mengatakan kalau itu terjadi, maka dirinya tidak akan men-skors E601. Tidak disangka, Misora dan dua lainnya tengah menguping pembicaraan mereka. Dan akhirnya Kanata keluar sambil membuka pintu sampai mereka terjatuh. Keesokan harinya, para murid Kanata terlihat sangat murung karena teringat pembicaraan sang ketua kemarin. Sampai Kanata mengatakan kalau pembagian tim dalam turnamen tersebut akan dibagi secara adil dan besok mereka akan memulai latihan baru. Kini para murid berkumpul sambil melihat gambaran dari Infocus yang mengumumkan akan ada turnamen, di mana semua Fire Team kecuali tingkat S boleh berpartisipasi. Pemenangnya berhak naik 2 tingkat dan akan mendapatkan senjata yang langsung dibuat oleh divisi alkimia. Melihat itu semua murid merasa senang. Kanata pun membuat para muridnya bersemangat. Di sisi lain terlihat ketua dari Sky Wizard beserta anggotanya menuju ke tempat penelitian iblis kumbang. いたずらに競争心を煽るだけだと。 Sampai bertemu dengan ketua dari penelitian iblis kumbang yang telah mencintai Yuri. Ketua dari Sky Wizard akan memperkenalkan anggotanya yang tingkat teratas dari Fire Team E128. Tetapi ketua dari penelitian tersebut sudah mengetahui mereka, khususnya Yuri. Ketua penelitian menunjukkan sebuah iblis kumbang, di mana regenerasi yang terus akan bisa menghasilkan banyak sampel, dan dapat dijadikan sebagai terobosan obat-obatan yang bisa bergenerasi dengan cepat. Setelah selesai, mereka pun pamit. Ketua penelitian menanyakan kalau Yuri tertarik pada orang yang kuat. Yuri pun membenarkannya. Di pagi hari, para siswa sedang menentukan lawannya dengan kocokan. Dan selanjutnya Fire Team E601 akan melawan Fire Team E571. Lalu Fire Team E601 menghampiri Kanata yang mengatakan, dengan begini mereka tidak akan diskors, sampai datanglah Yuri yang mengatakan kalau dirinya akan menjadi pengajar Fire Team dari tingkat A. Fire Team Yuri dengan Fire Team Kanata akan berhadapan di pertandingan final, ya kalau berhasil melewati babak sebelumnya. Dengan begitu, kalau Fire Team Kanata menang, maka Yuri akan masuk ke Fire Team Kanata. Saat makan siang, Yuri mengingat masa lalunya. 3 tahun yang lalu terlihat Yuri yang sedang melihat pertandingan Kanata. Saat lawan menyerang Kanata dengan panah, tidak disangka panah tersebut akan menuju ke Yuri. Dengan sigap, Kanata pun menyelamatkannya, sampai Kanata mengalahkan lawannya. Lalu Kanata menghampiri Yuri saat akan bertanding berikutnya. Chloe mengatakan dari penugasan khusus, Fire Team akan bergabung dengan Ravenous untuk tugas patroli. Di tengah pembicaraan, datanglah Kanata. Melihat itu Yuri sangat kaget, sampai Yuri pun pergi meninggalkan mereka. Sementara Chloe mengatakan kepada Kanata, Sky Wizard meminta Yuri menjadi pengajar Fire Team tingkat E, sama seperti Kanata. Keesokan harinya pelatihan akan dimulai. Mereka pun menyusun strategi.
Misora akan menangani musuh yang ada di sebelah kiri, sementara Riko dan Lekti akan mengurus sebelah kanan. Mereka pun memulai pelatihannya. Di sisi lain terlihat murid dari Yuri. Mereka memulai latihan dengan sempurna. Sampai Misora dan dua lainnya merasa insecure. Lalu dihampiri oleh Kanata yang mengatakan kalau memang mereka ingin menjadi petarung yang handal, maka jawabannya ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, cara mengalahkan tim hebat seperti murid Yuri adalah dengan menggunakan teknik seperti mereka. Mendengar itu, Yuri kelihatan kesal. Pelatihan pun selesai. Kini Misora dan dua lainnya di kamar dengan badan yang lelah. Kanata mengatakan kepada Riko kalau Riko mungkin sebenarnya yang paling mengkhawatirkan Misora dan Lekti. Sampai Kanata menyuruh Riko harus bisa memberikan arahan yang tepat bila dibutuhkan. Sore hari telah tiba. Kanata dihampiri oleh Yuri. Ia pun mengatakan kalau dirinya ingin bicara empat mata dengan Kanata sebagai sesama pengajar. Begitupun Kanata ingin bicara dengannya. Misora dan dua lainnya menguping pembicaraan mereka. Kini mereka di tempat makan. Misora melihat Kanata dan Yuri berdua. Ia terlihat sangat cemburu. Kanata mengatakan kepada Yuri kalau dirinya sudah membaca buletin bulanan Mitsuga. Dan ia pun membahas mengenai paparan Yuri yang mengatakan kalau Yuri tertarik dengan orang yang lebih kuat darinya. Yuri membenarkannya. Yuri nampak jaim dan mengira kalau Kanata menyukainya. Sampai ia pun dongkol saat Kanata terus terang kalau orang lebih kuat dan membuat Yuri tertarik adalah Chloe. Atas jaimnya, Yuri mengatakan kalau Kanata harus berhenti menjadi pengajar. Walaupun semua orang menganggapnya seorang pengkhianat, Kanata masih memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Sampai Yuri mengatai Misora dan dua lainnya sebagai pecundang. Lalu Kanata pun menjelaskan kalau dirinya juga Chloe sama sekali tidak bisa terbang dengan benar. Sampai Kanata memuji Misora karena dirinya mempunyai bakat. Mendengar itu Yuri sangat kesal, lalu Yuri pun pergi. Tidak disangka Kanata melihat Misora. Misora pun merasa panik. Saat malam terlihat seseorang yang sedang diserang. Sampai orang itu pun tidak sadarkan diri. Si penjahat itu mengatakan, "Aku mencintaimu Yuri." Dan tidak disangka, penjahat tersebut adalah ketua penelitian iblis kumbang. Yang ya kita tahu kalau dia sangat tergila-gila kepada Yuri. Keesokannya sang ketua membahas mengenai kejadian kemarin malam. Ketua mengatakan semua korbannya adalah siswa Sky Wizard dan semuanya adalah pengguna senjata jarak dekat. Dan korban pertamanya adalah Fire Team tingkat E, berikutnya adalah tingkat D, dan malam kemarin tingkat C telah diserang. 射撃の腕が自慢の魔獣神。それじゃあ次に狙われるのはDi pagi hari terlihat Lekti sedang jogging. Ia pun dihampiri oleh Kanata. Kanata mengatakan kalau Lekti harus lebih tegas lagi sampai mereka pun beristirahat. Lekti mengatakan kalau Misora tidaklah cocok berada di barisan depan. Dengan senjata Lekti, dirinya tidak bisa membantu barisan belakang. Sampai Kanata memberi petunjuk kepada Lekti dengan menjadi pelayan lagi. Lekti pun memenuhi tugasnya. Kini mereka sedang berlatih lagi. Lekti memperhatikan kedua temannya. Ia pun dihampiri oleh Kanata. Lekti mengatakan, ternyata penjaga barisan belakang sangat sepi. Lalu Kanata menjelaskan kalau barisan belakang adalah garis pertahanan terakhir.
Lekti tidak mengira kalau Riko berada di bawah tekanan yang tinggi. Sampai Lekti berteriak kalau Misora tugas barisan depan adalah menghancurkan musuh dan membukakan jalan. Lekti tidak tahu kalau penjaga barisan belakang adalah posisi yang sulit. Dan dirinya tahu akan betapa sulitnya untuk membantu segala sesuatu dari kejauhan. Lekti pun menyerang musuh sambil mengatakan, inilah rasanya tumbuh kuat sebagai tim. Kanata pun menghampiri dan memuji Lekti yang kini telah mengerti. Riko dan Misora terlihat cemburu. Di pagi hari Kanata bertemu dengan Chloe. Lalu Kanata menanyakan kenapa kantung mata Chloe sangat tebal. Chloe menjelaskan kalau dirinya semalam berpatroli soal murid yang diserang. Di tengah pembicaraan, datanglah Misora sambil memohon hentikan pelatihan yang tidak jelas dan berikan mereka saran tentang apa yang harus mereka lakukan di penugasan khusus. Kanata menolaknya karena untuk seperti itu tidak akan membuat mereka berkembang sama sekali. Kini Kanata pun membawa ketiga muridnya ke sebuah gudang, di mana mereka akan tidur di sana, karena dengan begitu mereka akan menghabiskan waktu bersama. Dengan muka yang kesal, mereka pun membersihkannya. Sang ketua mengatakan kepada Leon kalau mereka harus lebih waspada, karena setelah korban dari tingkat B dan A, mereka mencurigai kalau target selanjutnya adalah tingkat S. BTW yang belum tahu tingkat S adalah tingkat tertinggi, ia bisa disebut tingkat senior. Terlihat Yuri sedang berjalan. Kanata melemparkan makanan kepada Yuri. Awalnya Yuri marah, tetapi mereka kini duduk sembari makan. Terkuak, alasan Yuri menggunakan tombak adalah karena Kanata lah yang menyarankan Yuri beralih dari pengguna pedang menjadi tombak. Di masa lalu Kanata mengatakan kalau Yuri kebiasaan mundur saat beradu pedang, itu akan berakibat fatal bagi seorang pengguna pedang. Lalu Yuri menjelaskan saat melawan iblis kumbang, dirinya tak menemukan masalah saat menggunakan pedang, sampai Kanata memuji Yuri. Di tengah pembicaraan, datanglah si ketua peneliti iblis kumbang. Yuri tidak mengetahui kalau penjahat itu adalah ketua peneliti. Lalu Yuri memunculkan pedangnya, sampai mereka bertarung. Yuri terluka. Si ketua itu mengatakan kalau Yuri harus menerimanya dalam keadaan sadar. Lalu Yuri pun bangun dan melanjutkan pertarungannya lagi. Yuri pun jatuh dan terluka parah. Saat si ketua akan menyerang Yuri, Kanata menolongnya. Sampai Kanata dan si ketua bertarung. Kanata menyerangnya sambil mengatakan kalau dirinya dari Sky Wizard mempertaruhkan nyawanya dengan kemampuan yang ia miliki sampai si ketua pun terluka. Merasa terpojok, si ketua pergi sambil mengharewos kepada Yuri kalau dirinya akan segera kembali dengan membawa cinta Yuri. Yuri pun pingsan sampai Kanata membawanya ke tempat ketiga muridnya. Ya, si ketua nampak pulutus dan terlihat sebuah mata besar yang mengatakan, gunakanlah dirinya supaya keinginan terkabulkan. Yuri terbangun dari pingsannya, yang kini dikelilingi oleh Kanata dan muridnya. Lalu Kanata pun pergi untuk mengambil air. Yuri meminta maaf karena telah merepotkan Misora dan dua lainnya, sampai mereka pun mengobrol. Tak lama kemudian Kanata kembali. Ternyata Kanata pergi untuk mengambil barang yang terjatuh, dan lalu diberikan kepada Yuri. Yuri merasa kebingungan atas barang tersebut. Lalu Kanata menjelaskan, itu merupakan jimat keberuntungan yang Kanata dapatkan dari hadiah membeli krim pop. Kanata dengar kalau seseorang memegangnya erat-erat saat dalam masalah, maka sesuatu yang hebat akan terjadi. Kanata mengatakan kalau Yuri melihat jimat tersebut, maka Yuri akan mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Kanata. Terlihat keakraban antara Kanata dengan Misora. Yuri mengingat masa lalunya saat dirinya bersama dengan Kanata. Sampai Yuri pergi dari hadapan mereka sambil mengatakan, bila Fireteam E601 sampai di final, maka itulah perjuangan terakhir bagi mereka. Saat malam Misora dan dua lainnya sedang berbincang tentang perjuangan mereka. Misora mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Fireteam-nya yang telah ia bentuk sampai bubar. Setelah itu Lekti memasak. Riko sangat percaya kepadanya. Mendengar itu Misora terkesiap, lalu mereka pun makan. Riko mengatakan kalau Misora yang cuma ikut menumpang berani juga memerintah. Mendengar itu Misora sangat marah, karena Riko juga tidak ikut membantunya. Lalu Riko memperlihatkan bumbu rahasia yang bisa membuat makanan jadi lebih enak. Lekti juga mempercayai Riko apa yang telah dirinya lakukan. Mereka saling memuji. Mendengar itu Misora sangat sedih, karena dirinya satu-satunya orang yang tidak berguna.
Di pagi hari terlihat murid Kanata yang sedang berlatih untuk pertandingannya. Lalu mereka beristirahat. Riko memperlihatkan sebuah tablet, di mana Riko memberi paham tentang serangan dengan 3 kombinasi yang akan meningkatkan peluang berhasil sebesar 15%. Pertandingan akan segera dimulai. Ketua Sky Wizard mengatakan kalau Iblis Kumbang mengintai para murid di setiap saat. Dengan adanya turnamen tersebut, maka diharapkan akan melahirkan pahlawan-pahlawan baru. Secara resmi, Ketua Sky Wizard membuka turnamen Mid-Scum. Dalam turnamen tersebut, di mana Ketua Fire Team kalah, maka anggotanya akan dianggap kalah. Para murid Kanata berada di Blok D, maka pertandingan akan berlangsung lusa kemudian. Kanata pun menginstruksikan ketiga muridnya untuk beristirahat yang cukup. Saat malam, terlihat Misora sangat tekun mempelajari pemahaman dari Riko mengenai taktik formasi. Di tengah perbincangan Misora dan Riko, datanglah Lekti. Dengan muka yang panik, ia memberitahukan kalau mesin pembangkit energi panas di kamar mandi rusak. Lalu Misora akan memperbaiki dengan sihirnya. Tidak disangka, mesin tersebut malah semakin rusak dan air panasnya mengalir. Mereka pun memulai mandi. Karena berkat Misora, mereka bisa mandi bersama. Tetapi Riko terus-menerus meledek Misora. Mendengar itu, Misora sangat sedih. Misora mengatakan kalau Lekti dan Riko sudah tenang karena mereka telah lolos dari pelatihan. Sambil membentak Riko dan Lekti, Misora menangis dan meninggalkan mereka. Ia merenung merasa bersalah karena telah membentak kedua temannya. Di pagi hari nampak Kanata dan Misora. Kanata mengatakan kalau pertarungan tingkat E tidak menarik banyak penonton. Misora terlihat down, ia merasa dirinya hanya menjadi penghambat dan beban bagi anggotanya. Mendengar itu, Kanata mengatakan kalau Misora harus menenangkan pikiran dan melihat di sekelilingnya. Pertarungan Blok D akan segera dimulai. Fire Team E571 dan E601 akan memasuki arena. Mereka pun berhadapan. Di sisi lain, Ketua Sky Wizard terlihat sinis kepada Kanata. Leon mengingatkan, Kanata yang dikenal sebagai Kronos akan menunjukkan warna aslinya ketika dirinya sedang terpojok. Pertarungan pun dimulai. Serangan pertama oleh Misora. Ia maju sendirian sambil memunculkan strike blasternya. Tetapi lawannya bisa menghindar dan menyerang balik sampai Misora terjatuh. Misora melihat Kanata, teringat wejangan Kanata untuk menenangkan pikiran dan melihat sekeliling. Serangan kedua, Lekti maju ke arah lawan, sedangkan Riko menembak lawan dari kejauhan. Mereka pun bertarung dengan sempurna. Si lawan mengatakan kalau dirinya hanya perlu mengincar ketuanya. Dengan begitu, pertandingan akan selesai. Misora terus-menerus mengingat perjuangan Lekti dan Riko. Misora tersadar sampai memunculkan tembakan dengan kekuatan penuh ke arah lawan, sampai lawan pun kalah. Fire Team menang dan akan melanjutkan ke babak final. Di sisi lain, terlihat si ketua peneliti Iblis Kumbang yang sedang menyuntikkan cairan dari mata besar kumbang. Keesokan harinya, terlihat lawan kemarin yang dikalahkan oleh E601 sedang membaca majalah baru buletin bulanan Mid-Scum, yang isinya kalau E601 tidak menang, maka mereka akan dibubarkan. Saat malam nampak Leo dan Glui sedang berpatroli, sedangkan para murid Kanata sedang mengingat perjuangannya bersama Kanata. Lekti mengatakan, berkat Kanata, dirinya perlahan merasakan perubahan. Riko mengatakan, dengan hasil tersebut, dirinya mengakui kalau Kanata telah melakukan tugasnya dengan baik. Sementara Misora mengatakan walau sering dibuat kecewa dan marah, Kanata perlahan-lahan membuatnya semakin dekat menggapai impiannya sebagai penyihir yang handal seperti ibunya. Mereka pun berolahraga malam untuk menghadapi final. Keesokan harinya, Leo dan Glui berpatroli agar tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Pertandingan babak final pun akan segera dimulai. Lekti merasa gugup karena banyak penonton dan dikelilingi oleh kamera, dan tidak ada yang mendukung mereka. Tetapi giliran murid Yuri, semua orang berteriak dan mendukungnya. Mereka pun berhadapan dengan lawan.
Pertarungan dimulai. Para penonton menyinyiri kelompok Misora yang dinilai hanya melarikan diri dan tidak mampu menyerang. Misora berhasil membuat lawan searah dengan formasi serangan, tetapi si lawan memunculkan pedang dari pistolnya. Yuri sangat optimis akan kemenangan anak didiknya. Sampai Yuri barbar mengomandoi muridnya, sementara Kanata terlihat cool dan kalem. Sekarang Misora berhasil melakukan gerakan tipuan dan membuat ketiga lawan searah tembakan, sampai Misora memunculkan blaster dengan kekuatan penuh. Melihat itu orang-orang sangat kagum, sampai akhirnya si lawan kalah. Tidak disangka, terdengar peringatan adanya tanda bahaya. Murid biasa dan tidak bersenjata diharapkan ke tempat evakuasi, sampai muncullah si ketua penelitian sambil mengatakan kalau dirinya mencintai Yuri. Mendengar itu Yuri terkesiap. Lalu si ketua menghampiri Yuri, tetapi Kanata menyelamatkannya. Mereka pun berlari. Kanata diserang oleh si ketua sampai kakinya tertusuk. Si ketua pun memberi Yuri sampai Yuri memunculkan pedang. Tidak disangka, si ketua menghancurkan pedang tersebut. Saat si ketua akan menyerang Yuri, Misora, Leo, dan Chloe membantunya. Sampai si ketua berubah menjadi iblis kumbang dan memunculkan angin puting beliung. Sampai Kanata berubah dengan kekuatan penuh dan menyerang si ketua. Tidak disangka, kekuatan si ketua sangatlah kuat. Saat Yuri akan diserang, si ketua akan menubluskan pedang kepadanya. Tidak disangka, Kanata menyelamatkannya, sampai Kanata yang tertusuk. Melihat itu Yuri gemeteran dan sangat sedih. Yuri melihat jimat pemberian Kanata. Yuri pun memaafkan Kanata, sampai dirinya menggunakan kekuatan tombak yang pernah Kanata ajarkan kepada Yuri. Yuri pun menyerang si ketua sampai si ketua kalah. Keesokan harinya terlihat murid Kanata. Kanata pun menunjukkan senjata yang merupakan alat peledak yang ditanam di sekitar arena. Lalu Kanata mengumumkan akan kedatangan murid baru dan murid baru pun masuk sambil membawa kue. Murid baru memperkenalkan dirinya. Ya, dialah Yuri.